Akan langsung ke Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Bapak Muhammad Faisal. Pak Faisal, apa kabar? Thank you juga Pak sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini via Zoom. Pak, mungkin kalau dari KOR, saya ingin tanggapan terlebih dahulu atas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hans. Pertama terkait dengan surplus, ya ini perlu menjadi perhatian karena kita tidak bisa hanya melihat performa neraca perdagangan kita itu baik atau buruk dengan surplus saja. Nah, sebagai catatan, surplus yang kita alami sekarang ini bukan karena kita sedang mengalami ekspansi ekspor. Kalau kita melihat dari sisi pertumbuhan, ya, sejak awal 2023 ekspor kita kontraksi secara year on year. Dan terakhir di kuartal kedua, ya di kuartal kedua tahun 2024 kontraksinya mencapai minus 14%. Nah, lalu pertanyaannya kalau ekspor kontraksi, kenapa bisa dapat surplus? Ya, karena pada saat yang sama impor juga mengalami kontraksi. Walaupun kontraksi impornya itu tidak sedalam dari ekspornya. Nah, tapi catatannya adalah tetap saja bahwa surplusnya ini disebabkan karena kontraksi ekspor dan impor, bukan karena ekspansi ekspor. Nah, ini yang perlu dicatat. Sehingga kalau kita melihat kondisi ke depan dan juga kondisi eksternal, karena kita berbicara dari sisi ekspor, nah ini pada saat sekarang memang tidak terlalu bagus kondisi di global. Nah, yang sekarang kita masih bisa andalkan dari sisi pertumbuhan ekspor yang masih cukup resilient, yang masih cukup prospektif di antara negara-negara mitra dagang utama kita adalah India dan Amerika. Sementara yang terbesar China itu juga seperti tadi disampaikan bahwa impornya itu sudah kontraksi di dalam negeri dari semua negara, termasuk dari Indonesia. Dan ini bisa kita lihat bagaimana ekspor kita ke China ini mengalami penurunan, ya baik itu CPO, baik itu juga batu bara dan juga bahkan turunan nikel, yaitu besi dan baja. Nah, ini biasanya dalam kondisi sebelum-sebelumnya ketika harga komoditas mengalami penurunan harganya, nah ini paling tidak ekspor kita dibantu dengan ekspor daripada turunan nikel yang besar sekali ke China, kan 95% kita ekspor itu ke China untuk besi dan baja terutama, selain tadi juga turunan nikel untuk baterai listrik ya. Nah, tapi dengan penurunan permintaan di China ini juga ternyata berdampak terhadap penurunan ekspor besi dan baja, turunan daripada produk-produk smelter ini. Nah, ini yang perlu menjadi catatan yang artinya adalah bahwa kita memang perlu melihat bagaimana opsi-opsi di luar China dan juga negara-negara mitra dagang utama kita. Tadi saya katakan selain India juga Amerika. Amerika masih positif, tapi kalau kita melihat perkembangan terakhir di Amerika, data inflasinya sudah kembali turun. Dan non-farm payroll maupun juga job growth itu sudah mulai mengalami kelambatan. Artinya ke depan ini adalah indikasi bahwa kekuatan daripada demand di Amerika akan sudah mulai melemah. Artinya akan bergantung juga pada ekspor kita ke sana. Gitu. Oke, jadi